Selamat datang di saluran kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas kekuatan luar biasa Angkatan Udara Amerika Serikat, dari pesawat tempur siluman hingga anggaran militer yang mencengangkan. Kenali mengapa Amerika tetap menjadi raja langit selama lebih dari 1 abad, dan bagaimana ambisi Angkatan Udara Cina berusaha mengejar ketertinggalan. Siapkan diri Anda untuk menyelami dunia ketahanan udara yang menakjubkan ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan militer lewat udara adalah poin penting dalam peperangan modern. Amerika Serikat sudah memanfaatkan itu sejak tahun 1907 lewat United States Air Force, USAF. Artinya, sudah lebih dari 1 abad Angkatan Udara Amerika Serikat menguasai udara. Sementara itu, Angkatan Udara Cina selalu berambisi melampaui Amerika Serikat, tetapi sampai sekarang tidak kunjung bisa. Alasannya adalah karena hampir di semua lini, Amerika Serikat ini superior. Jika kita bicara tentang personel Angkatan Udara Amerika Serikat, terdapat 1.328.000 personel aktif, 799.500 personel cadangan, dan 165.000 personel sipil. Ditambah lagi, terdapat 107.414 penerbang Garda Nasional Udara, yang merupakan pasukan cadangan dari Federal Angkatan Udara Amerika Serikat. Jumlah ini saja bahkan mengalahkan satu angkatan bersenjata banyak negara. Sebagai bagian dari 6 cabang layanan, Angkatan Darat, Korps Marinir, Angkatan Laut, Angkatan Luar Angkasa, dan Penjaga Pantai, Angkatan Udara Amerika Serikat memiliki misi utama, yaitu superioritas udara, intelijen terintegrasi, global pengawasan dan pengintaian, mobilitas global yang cepat, serangan global, komando dan kontrol. Di Amerika Serikat, anggaran militer Angkatan Udara adalah yang paling besar, bahkan melebihi Angkatan Darat. Anggaran militer Amerika Serikat untuk tahun 2023, berdasarkan permintaan anggaran Presiden, sebesar 773 miliar dolar Amerika. Di antaranya, terdapat 17,5 miliar dolar Amerika untuk Angkatan Darat, 194 miliar dolar Amerika untuk Angkatan Udara dan Angkatan Luar Angkasa, serta 230,8 miliar dolar Amerika untuk Angkatan Laut dan Korps Marinir. Angka ini memang lebih sedikit dibandingkan tahun 2022, yang mencapai 876 miliar dolar Amerika. Alasannya adalah karena berdasarkan resolusi berkelanjutan yang membahas masalah alokasi, anggaran tersebut mengharuskan pembatasan pengeluaran. Meskipun Departemen Pertahanan harus merespons peristiwa dunia, seperti invasi Rusia ke Ukraina, anggaran militer Amerika Serikat tetap yang paling besar di dunia. Bahkan, untuk anggaran militer Angkatan Udara saja, jumlahnya lebih banyak daripada anggaran militer negara manapun di dunia, kecuali Cina dan Rusia. Sebagai contoh, anggaran militer secara keseluruhan Angkatan Udara Cina hanya 86,4 miliar dolar Amerika, sementara Amerika Serikat mencapai 194 miliar dolar Amerika. Lalu, bagaimana dengan alutsista Angkatan Udara Amerika Serikat? Dengan anggaran yang sangat besar, sudah pasti Amerika Serikat adalah negara dengan kepemilikan armada tempur udara terbanyak di dunia. Jadi, wajar jika disebut superpower, adidaya, dan adikuasa. Baik, kita akan uraikan yang paling penting untuk kita bahas. Ini adalah pesawat terbang yang dimiliki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Harus diakui, kekuatan ini adalah yang paling canggih dan super kuat di dunia. Kita mulai dari pesawat tempur untuk superioritas udara. Bisa dibilang, Amerika Serikat adalah rajanya pesawat dengan jenis ini, yang diberi kode F, yang artinya fighter. Tugasnya mengawal pesawat, menghalau pesawat musuh, dan melakukan patroli perlindungan objek vital. Angkatan Udara Amerika Serikat punya banyak tipe fighter. Yang pertama ada F-22 Raptor, jet tempur siluman yang tidak bisa terdeteksi radar musuh dan dapat melaju dengan kecepatan 2.414 km per jam. Sensor dan senjatanya juga disebut sangat mematikan, yang menjamin dominasi udara dan mendukung misi yang dijalankan. Kedua, ada F-35 Lightning II. Ini juga jet siluman yang bisa terbang dengan kecepatan supersonik, gesit, serbaguna, dan berkinerja tinggi, memberikan kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya. Ketiga, ada F-16 Fighting Falcon,
yang merupakan jet tempur multiperan dengan kemampuan tempur di udara yang sangat baik. Keempat, ada F-15E Strike Eagle dan F-15C Eagle, yang dirancang untuk segala cuaca. Pesawat tempur lainnya adalah pesawat tempur dengan kapabilitas serang darat, yang bisa digunakan untuk misi-misi bantuan udara jarak dekat. Pesawat jenis ini diawali kode A, yang artinya Ground Attack. Amerika Serikat punya A-10 Thunderbolt. Pesawat ini sukses saat Perang Irak dalam menekan pertahanan udara musuh dan ancaman pesawat tempur. Total ada sekitar 281 unit A-10 Thunderbolt yang dimiliki Amerika Serikat. Selanjutnya, ada AC-130 Gun, yang merupakan modifikasi dari pesawat transportasi C-130 Hercules yang menjelma jadi pesawat serang dan dijuluki penembak dari langit. AC-130 gunship ini digunakan dalam Perang Teluk, Perang Dingin, dan Perang Vietnam. Kini tersisa sekitar 26 unit yang masih aktif. Amerika Serikat juga punya pesawat pengebom strategis yang ditugaskan untuk membawa bom untuk menyerang sasaran strategis. Pesawat jenis ini berawalan B, yang artinya bomber. Beberapa di antaranya adalah B-2 Spirit, yang ditugaskan untuk membawa bom konvensional dan bom nuklir taktis, serta strategis dengan muatan sampai 20 ton. Pesawat ini teruji di medan tempur dan belum pernah ditembak jatuh. Total ada 26 unit yang dimiliki Amerika Serikat. Pesawat bomber lainnya adalah B-1B Lancer, yang hanya dioperasikan untuk Angkatan Udara Amerika Serikat dengan total 65 unit. Ada juga B-52 Stratofortress, yang bisa ditugaskan di berbagai misi, dengan total 744 unit yang dimiliki Amerika Serikat. Untuk pesawat angkut yang digunakan Amerika Serikat dalam pengangkutan barang, ada 3 tipe dengan kode C, yang berarti kargo. Pertama, C-130 Hercules. Pesawat yang bertugas untuk pasukan militer di 50 negara. Ada 2 tipe yang masih aktif bertugas untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, yakni C-138 dan C-130J, dengan total 320 unit. Lalu, ada juga C-21A Learjet, yang merupakan jet bisnis multiperan. Ketiga, ada C-17A Globemaster, pesawat raksasa dengan panjang 53 meter dan bentang sayap 51,75 meter, yang bisa melakukan berbagai misi. Ada sekitar 222 unit yang siaga untuk misi-misi Angkatan Udara. Untuk pesawat elektronik, Amerika Serikat punya 4 tipe pesawat yang diberi kode E, yang berarti elektronik, dengan tugas mengacaukan radar lawan, memberikan informasi tempur, dan memberikan dukungan pertempuran. Pesawat elektronik pertama diberi nama IC-130J Stars, yang tugasnya melacak kendaraan darat dan beberapa pesawat, mengumpulkan citra dan gambar relay taktis untuk komandan darat dan udara. Kedua, ada E-3B Sentry, yang bertugas sebagai pesawat peringatan udara dini untuk semua cuaca, komando, kontrol, dan komunikasi. Ketiga, ada E-4B, dan yang keempat, ada E-11A. Total pesawat elektronik yang dimiliki Angkatan Udara Amerika Serikat ada 77 unit yang terdiri dari berbagai tipe. Untuk masalah amunisi, yang bertanggung jawab adalah AMO, cabang amunisi Angkatan Udara Amerika Serikat. Personelnya mengoperasikan dan memelihara berbagai peralatan amunisi, di antaranya adalah rudal dan bom. Dalam dunia militer, amunisi ini memiliki peran yang sangat penting karena akan menjadi senjata pemungkas dalam kondisi kritis. Amerika Serikat sendiri juga punya banyak jenis rudal dan bom yang berkekuatan puluhan kali lebih besar daripada bom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Rudal jelajah, misalnya, Amerika Serikat punya RUPS-86 ALCM, yang merupakan rudal jelajah subsonik yang diluncurkan dari udara oleh Boeing B-52 Stratofortress. Beratnya sekitar 1,4 ton, panjang 6,3 meter, dan jangkauan operasionalnya sampai 60 mil atau 1.100 km, dengan kecepatan 890 km per jam. Ada juga rudal AGM-158 JASM, yang dikembangkan oleh Lockheed Martin dengan jangkauan operasional sekitar 370 km. Namun, yang paling banyak dikenal adalah BGM-109 Tomahawk, rudal jelajah yang bisa diegala cuaca dengan kecepatan subsonik.
Beratnya mencapai 1,3 ton dengan daya jelajah 2.500 km, dan kecepatannya mencapai 880 km per jam. Untuk rudal hipersonik, Amerika Serikat pernah menguji coba rudal hipersonik pertama, AGM-183 ARRW, buatan Lockheed Martin. Sementara untuk rudal antar benua yang dimiliki Angkatan Udara Amerika Serikat, ada 4 jenis dengan daya hancur yang luar biasa. Pertama, SM-65 Atlas dengan jangkauan 8.851 km dan daya ledak sampai 4,5 megaton. Kedua, LGM-25C Titan yang punya jangkauan 14.967 km dengan daya ledak 9 megaton. Ketiga, ICBM LGM-30 Minuteman yang terus mengalami perkembangan, dengan jarak jangkauan untuk Minuteman ini sampai 14.000 km, tetapi daya ledaknya hanya 450 kiloton. Untuk bom berpemandu laser yang dimiliki Amerika Serikat adalah GBU-10 dan GBU-12. Dalam mendukung kinerja Angkatan Udara, Amerika Serikat juga dilengkapi dengan perlengkapan standar. Yang pertama adalah senapan mesin kaliber M250, yang dirancang setelah Perang Dunia Pertama dan sampai sekarang menjadi senapan mesin berat utama NATO dan banyak negara lainnya. Kedua, ada senapan mesin M134 GAU-17, yang menghasilkan laju tembakan antara 2.000 sampai 6.000 putaran per menit. Ketiga, ada senapan M16, senjata yang digunakan sekitar 80 negara dengan produksi mencapai 8 juta pucuk. Keempat, ada M4 Carbine, yang merupakan versi pendek dan ringan dari senapan serbu M16. Kelima, ada pistol Beretta M9, pistol dinas Amerika Serikat sejak tahun 1985. Dan yang keenam, ada GAU-8 Avenger, meriam khusus yang dirancang untuk peran anti-tank. Sementara untuk kendaraan lapis baja sebagai pendukung Angkatan Udara Amerika Serikat, ada 5 tipe. Pertama, High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, HMMWV. Kedua, All-Terrain Vehicle, ATV. Ketiga, Lightweight Tactical All-Terrain Vehicle, LTAV. Keempat, Joint Light Tactical Vehicle, JLTV. Di masa depan, persaingan dua kekuatan besar antara Amerika Serikat dan China akan terus berlanjut, dan Amerika Serikat harus siap dengan perang proksi yang memungkinkannya untuk terus menguji teknologi maju. Saat ini, Angkatan Udara Amerika Serikat terus berambisi membangun kekuatan udara di masa depan, di mana nantinya akan ada sekitar 1.000 drone canggih dengan otonomi tingkat tinggi, ditambah 200 jet tempur siluman untuk dominasi udara. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang kekuatan luar biasa Angkatan Udara Amerika Serikat. Dari pesawat tempur siluman hingga anggaran militer yang mencengangkan, kita telah mengeksplorasi mengapa Amerika tetap menjadi raja langit. Mari kita terus ikuti perkembangan dunia militer dan saksikan bagaimana persaingan antara kekuatan besar ini akan terus berlanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya.